Informasi ini wajib disimak bagi pengguna kodam, sebab saya akan jelaskan mengenai batasan-batasan kita dalam penggunaan kodam. Anda pasti tahu ya, kodam adalah istilah yang biasanya digunakan dalam praktek spiritual atau ya sebut saja okultisme ya kalau orang sekarang menyebutnya. Karena ini merujuk kepada entitas spiritual, guardian atau spirit yang dianggap memberikan perlindungan panduan ya. Jadi bodyguard gaib itulah ya. Jadi semacam bantuan kepada individu yang berusaha untuk menghubungkan diri dengan mereka. Nah, dalam berbagai tradisi mistik dan spiritual ya, ada beberapa batasan dan etika yang harus diperhatikan ketika memperlakukan kodam atau berinteraksi dengan entitas spiritual. Nah, di video ini akan saya jelaskan beberapa batasan yang umumnya diterapkan. Yang pertama adalah ya jelas, hati-hati dalam pendekatan. Nah, pendekatan terhadap kodam atau entitas spiritual itu harus dilakukan dengan penuh hormat dan kesungguhan. Ini adalah entitas yang dianggap memiliki kebijaksanaan dan kekuatan, serta harus didekati dengan penuh kesadaran. Terus yang kedua, keinginan yang tulus. Nah, meminta bantuan atau interaksi dengan kodam itu haruslah dilakukan dengan keinginan yang tulus dan baik ya. Jangan mencoba istilahnya itu memanipulasi atau mengendalikan mereka untuk tujuan yang negatif atau egois. Terus yang ketiga, etika dalam permintaan. Nah, ketika Anda meminta bantuan atau panduan dari kodam, berikan permintaan Anda dengan hormat dan penuh etika. Jangan memerintahkan atau memaksakan mereka itu untuk melakukan sesuatu yang melanggar nilai-nilai spiritual atau moral. Dan yang keempat, keamanan. Nah, di sini pastikan Anda mengikuti praktek yang aman dalam upaya Anda untuk berinteraksi dengan kodam ya. Jangan melakukan hal-hal yang dapat membahayakan diri Anda atau orang lain. Terus yang kelima, keselarasan energi. Nah, di sini pertahankan keselarasan energi positif dan batin yang sehat saat berinteraksi dengan kodam. Jadi di sini hindari rasa takut, marah atau negativitas yang bisa mengganggu hubungan spiritual Anda. Terus yang keenam ya, jangan merasa terlalu percaya diri. Selalu ingat ya bahwa Anda adalah manusia dan kodam atau entitas spiritual itu dianggap lebih kuat atau lebih bijaksana. Jadi jangan merasa terlalu percaya diri atau terlalu sombong ya dalam interaksi Anda dengan mereka. Terus yang ketujuh ya, jangan terlalu bergantung. Meskipun Anda dapat mencari bimbingan atau bantuan dari kodam ya, jadi jangan terlalu bergantung pada mereka ya, tetaplah mandiri dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah hidup Anda. Terus yang kedelapan, hargai privasi ya. Kodam atau entitas spiritual itu terkadang juga punya semacam hak ya atas privasi mereka. Jangan mencoba untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat pribadi atau yang mereka ingin rahasiakan. Terus yang kesembilan, tundukkan ego ya. Proses berinteraksi dengan kodam ini seringkali melibatkan penundukan ego ya. Anda harus bersedia untuk melepaskan ego dan juga kepentingan pribadi demi pertumbuhan spiritual dan bimbingan yang lebih besar. Terus yang ke-10 ya, belajar dan berkembang. Nah, dalam berinteraksi dengan kodam ya, pastikan Anda ini selalu terbuka untuk belajar dan berkembang secara spiritual. Ini adalah kesempatan Anda untuk merasakan pertumbuhan pribadi yang signifikan. Dan penting untuk diingat ya, bahwa konsep-konsep ini bervariasi di berbagai tradisi keagamaan, spiritualitas, dan aliran okultisme. Nah, jika Anda tertarik untuk berinteraksi dengan kodam atau
katakanlah entitas spiritual dalam konteks tertentu ya, selalu ingat untuk konsultasikan dengan individu yang berpengalaman dalam tradisi atau praktek tersebut supaya ya Anda mendapatkan panduan yang lebih mendalam.